Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pada pagi hari ini dengan penuh syukur kita bersama-sama memuji dan kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati dan kita mau berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab besar kasih karunia-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Allah yang sungguh amat sangat kudus. Kiranya Kau berkenan Tuhan di dalam pujian kami, dan kami mau bertemu dengan Engkau Yesus. Amin. Sekalipun ku berjalan
bersyukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya jika kami berjalan bersama dengan Engkau, maka kami Tuhan akan selalu baik-baik saja Tuhan. Karena kami punya Allah yang hebat Tuhan, Allah yang menjadi kekuatan kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh sangat amat percaya firman-Mu akan menguatkan kami dan memberikan kami Tuhan kehidupan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tomorrow will be better. Hari esok lebih baik daripada hari ini atau kemarin. Pasti ini merupakan sebuah kerinduan bagi kita semua. Saya percaya termasuk daripada Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini sedang mendengarkan renungan doa pagi pada saat ini. Kami percaya pasti juga mempunyai kerinduan yang sama bahwa tomorrow will be better. Demikian juga dengan Maria, Marta, dan Lazarus. Ketika Lazarus sedang mengalami sakit, mereka pasti memiliki kerinduan bahwa Lazarus akan mengalami kesembuhan, sehingga hari depan Lazarus menjadi lebih baik, tidak terikat oleh sakit penyakit, tetapi bisa mengalami kehidupan dengan kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Mari kita baca daripada Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan ini mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Sama seperti kita, ketika ada anggota keluarga kita atau diri kita sendiri yang sedang mengalami sakit atau permasalahan, maka kita akan memberikan kabar melalui doa-doa kita kepada Tuhan, agar supaya kita boleh mendapatkan kesembuhan, damai sejahtera, solusi, jalan keluar atas setiap permasalahan kita, dengan tujuan bahwa hari depan kita menjadi lebih baik, terlepas dari setiap permasalahan dan sakit penyakit yang ada. Tetapi apa yang terjadi? Di ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tidak membawa kematian. Itu adalah janji Tuhan tentang sakit penyakit daripada Lazarus. Tidak membawa kematian memiliki arti bahwa Lazarus akan mendapat kesembuhan. Kemudian juga dinyatakan bahwa untuk menyatakan kemuliaan Allah, artinya ada perkara besar yang akan terjadi karena kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui sakit daripada Lazarus ini. Di ayat 5 dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jika Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus, menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus tidak segera datang ke rumah mereka, menolong mereka dan menyembuhkan Lazarus, tetapi Yesus sengaja 2 hari lagi tinggal di tempat itu, sehingga dia sampai di rumah Lazarus pasti sudah dalam keadaan yang berbeda, ya. Kita seringkali berpikir bahwa Tuhan yang sama yang kita minta solusi, jalan keluar atau kesembuhan. Seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak segera menolong kita, tetapi menunda-nunda
Bahkan sampai kita kadang-kadang bertanya, adakah Tuhan mendengar doa saya? Adakah Tuhan akan mengabulkan permintaan saya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Allah tidak pernah terlambat di dalam pekerjaan apapun. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kecewa ketika kita masih belum dijawab oleh Tuhan tentang doa-doa kita, tentang pergumulan kita. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus terlambat, karena ketika Yesus memperlambat kesembuhan, itu karena Tuhan punya rancangan tertentu yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan, seperti yang dialami oleh Lazarus. Kita baca Yohanes 11 ayat 11 sampai 13. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ini salah arti dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kita menanggapi perkataan Tuhan memakai logika kita sendiri. Kita menanggapi perkataan Tuhan, kalau bahasa Jawanya, dicandai dewe, dipikir sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar-benar rindu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, jangan pernah kita berpikir dengan logika kita sendiri, tetapi mari kita bertanya kepada Tuhan sampai Tuhan memberikan penjelasan secara jelas di dalam kehidupan kita. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah dahsyat dan luar biasa. Rancangan Tuhan adalah ya dan amin. Karena itu kita tidak perlu meragukan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh Lazarus. Tuhan izinkan Lazarus mengalami kematian. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Yohanes 11 ayat 17. Ketika Yesus tiba, ia mendapati Lazarus sudah ada di dalam kuburan selama 4 hari. Perhatikan Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Maria dan Marta ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Di dalam Yohanes 11 ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ada ungkapan kekecewaan, sekiranya engkau ada di sini. Bisa diartikan sekiranya engkau datang lebih cepat lagi, maka saudaraku tidak akan mati. Di dalam ayat 22 dikatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Marta tidak menangkap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, kalau engkau percaya, maka dia akan bangkit. Itu untuk saat ini. Lazarus akan bangkit dari kubur. Tetapi Marta menerima perkataan Yesus bukan untuk saat ini, tetapi untuk ke depan. Kebangkitan pada akhir zaman. Jadi Marta memiliki konsep pikir yang berbeda dengan Tuhan. Bagaimana dengan Maria? Coba kita baca dari Yohanes 11 ayat 32.
Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ternyata sama Bapak Ibu, ada nada penyesalan. Seandainya Engkau ada di sini. Kalimat ini pun sering kali kita ucapkan di tengah-tengah pergumulan kita. Seringkali kita ucapkan di tengah-tengah sakit penyakit kita, kalau Engkau ada di sini Tuhan, kalau Engkau ada di sini. Itu seringkali menjadi pengharapan kita dan penyesalan kita terhadap apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau Engkau ada di sini, bukankah Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Bukankah Tuhan selalu ada di sini bersama dengan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan katakan bahwa di dalam Roma, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Termasuk di dalam saat Lazarus mengalami sakit penyakit, bukan Tuhan berarti lepas tangan, tetapi Tuhan turut bekerja. Tuhan menunda 2 hari kedatangannya karena Tuhan punya rencana bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ada kedahsyatan yang lebih daripada sekedar kesembuhan yang diberikan kepada Lazarus. Kemudian di ayat 34 kita baca, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Yesus pun sebenarnya merasa sedih ketika anak-anaknya ada di dalam pergumulan, ketika anak-anaknya ada di dalam penderitaan. Yohanes 11 ayat 39 dikatakan, kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Tuhan mau mengadakan mujizat. Ketika Tuhan memerintahkan, angkat batu itu, tetapi secara tidak langsung Marta menahannya. Dia berkata, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Artinya kalau dilakukan apapun sekarang pun percuma, karena dia sudah mati, bahkan sudah berbau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sama dengan Marta, tanpa sadar membatasi pekerjaan Allah dalam hidup kita? Tuhan tidak memberikan mujizatnya, tetapi kita menahannya. Ayat 40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ayat 41a, maka mereka mengangkat batu itu, dan ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Maka mujizat pun terjadi. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, angkat batu itu. Bagaimana tanggapan kita ketika Tuhan memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan sesuatu yang menurut logika kita itu mustahil, itu tidak mungkin, tidak ada gunanya? Siapkah kita melakukannya? Tapi Tuhan berkata, "Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan ketika batu itu diangkat, maka Lazarus pun keluar, dan Tuhan meminta untuk membuka kain kapan yang mengikat dan menutupi dia, dan disitulah mujizat Tuhan terjadi. Mari Bapak Ibu, kalau kita rindu memiliki masa depan yang lebih baik dari hari ini, bahwa tomorrow will be better akan terjadi dalam kehidupan kita, lakukan apa yang Tuhan minta, angkat batu itu, lakukan apa yang Tuhan mau, dan engkau akan melihat mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita.
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Pada pagi hari ini Engkau sudah banyak berbicara kepada kami bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna. Rancangan-Mu adalah ya dan amin, dahsyat dan luar biasa. Karena itu ajarkan kepada kami untuk setia dan taat kepadamu, melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah itu yang kami lakukan. Jangan izinkan kami membatasi pekerjaan-Mu melalui logika kami. Karena ketika kami tidak melakukan apa yang Engkau mau, ketika kami tidak mengangkat batu itu, maka mujizat itu tidak terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Jamah hati mereka pagi hari ini, jamah Tuhan, dalam nama Yesus, kekuatan baru, kesetiaan, ketaatan terjadi dalam diri setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.